Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, selamat bergabung yang baru menonton. Di video kali ini saya kedatangan Beat Karbu ya. Beat Karbu yang pertama nih. Masalahnya motor ini starternya kata yang punya akinya lemah, jadi dia nggak kuat starter. Nah, tapi setelah saya cas akinya dan saya cek akinya udah bagus, tapi saat di starternya itu cuman ada bunyi kayak gini nih. Mungkin teman-teman ada yang mengalami. Jadi kalau dia di starter itu kayak berat ya, cek 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 cek, nah kayak gitu. Ganti aki baru tetap kalau di starternya itu cek 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 gitu ya, kayak bendik starternya yang rusak. Nah, ini bendiknya. Ini tadi saya udah coba diganti pakai bendik yang baru, tapi tetap sama ya, masalahnya tetap sama. Jadi saat motor di starter itu cuman bunyi cek 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 gitu ya, cetak 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 cetak. Starternya dia nggak ngangkat. Nah, ini beberapa saya menemukan kasus di motor Beat ya, Beat lawas, Beat Karbu ya. Ternyata setelah saya coba itu, saya kira masalahnya bukan di aki atau di bendik ya. Masalahnya itu dia ada di CDI. Nah, ini CDI-nya udah saya robah ya, udah saya robah. Jadi untuk mengkonekkan arus ke bendik itu terlebih dahulu dari saklar. Ini kan arus positif ya, harus di rem dulu. Nah, di rem. Setelah di rem, arusnya masuk ke starter. Nah, lalu saat dipencet tombol starter, masuk ke bagian CDI. Nah, dari CDI dia ngasih sinyal untuk mengonekkan massa. Ini arus positif yang dari tombol starter, lalu keluar dari sini, keluar massa, nyambung massa, masuk ke sini ke bendik, lalu starter nyala. Nah, untuk masalah seperti ini saya menemukan biasanya ya, meskipun diganti bendik, diganti aki baru, bendik baru, masalahnya ini kadang-kadang muncul seperti ini. Nah, cara mensiasatinya saya pribadi ya. Teman-teman yang lain yang belum tahu boleh ikuti cara saya yang mungkin tidak suka cara saya yang satu ini juga nggak apa-apa ya. Kita sharing saja, saling berbagi, barangkali bermanfaat ya. Atau kalau ada masukan dari teman-teman yang lain boleh ditulis di kolom komentar. Kalau menemukan masalah seperti ini ya, aki baru, bendik baru, tapi tetap nggak ngangkat, biasanya saya akalin dilangsungin. Jadi dilangsungin itu tombol starter saklarnya nggak masuk ke CDI dulu. Jadi saya putus, untuk arusnya saya putus. Nah, jadi kan saat dipencet rem, nah keluar dari switch rem itu yang warna ini nih, yang warna hijau strip kuning masuk ke starter. Nah, dari starter saat dikonekkan dipencet, yang keluar itu warna ini sudah kuning strip hijau ya, yang masuk ke CDI. Nah, jadi untuk merubah ini ya, untuk fungsi sama yang masuk ke bagian bendik itu yang massa. Cuman kita tidak masuk ke CDI dulu ya. Jadi kita ubah jalurnya. Caranya seperti ini. Saya bikin simpel aja ya. Teman-teman putus yang warna ini, yang warna 2 kabel yang masuk ke CDI. Nah, hati-hati takut salah ya. Putus yang warna kuning strip hijau, putus, yang ini diputus. Lalu yang satu lagi, yang kuning strip merah juga diputus. Teman-teman putus aja kedua kabel ini, lalu disatuin, digabungin ya. Diputus kabel ini lalu disatuin. Nah, digabungin untuk kabel yang di bawahnya seperti ini ya. Nah, sudah saya gabungin nih. Jadi nggak masuk CDI dulu, tapi saya langsung gabungkan. Nah, untuk bagian atasnya yang masuk ke bagian saklar starter. Nah, teman-teman nanti putus yang kabel yang ini nih. Aduh. Nah, kabel yang ini nih. Kabel yang hijau strip kuning. Nah, ini
nanti diputus aja, yang hijau strip kuning diputus pokoknya ya. Ini sumber arus yang keluar dari switch rem. Jadi motor ini nanti nggak perlu direm ya, langsung dikontakin, langsung dipijit tombol starternya. Ini putus ya, yang ini putus. Nah nanti yang masuk ke saklar itu bukan arus positif lagi tapi massa ya. Nah kita ambil massa, mau dari massa yang keluar dari kunci kontak atau ke ball body boleh, tapi saya sendiri dilangsungin masanya ya, yang masuk ke ini nih. Nah ini nih saklar starter, saya langsung ke sini nih, ngambil masanya langsung ke sini nih. Nah ini kan motornya udah acak-acakan lah, motor anak-anak sekolah ya. Masanya saya langsung ngambil ke bodi aja. Nah di sini ada dudukan cover lampu depan tuh ya. Masanya saya langsung ditempelin ke bodi, lalu dijepit pakai baut yang menempel ke sini. Ya silakan teman-teman yang lain boleh, yang penting massa ya, arus massa. Mau ke kabel bodi boleh, mau ditempel ke bodi langsung boleh. Pokoknya ambil massa ke bodi ya, yang ini nih. Yang masuk ke saklar starter. Alah. Pokoknya yang masuk ke saklar starter ngambil massa ke bodi. Nah, nanti saat saklar starter dipijit, nah yang warna ini, yang warna kuning strip hijau ya, yang warna kuning strip hijau yang masuk ke bendik itu jadi langsung massa ya, jadi nggak langsung massa, jadi tidak perlu masuk ke CDI, jadi langsung massa tuh ya, yang ini tuh. Nah ini kan bawahnya jadi massa, nah langsungin aja disambung ke sini nih, karena yang masuk ini massa ya. Jadi kalaupun pakai jalur CDI nanti yang masuk ini, yang masuk ke bendik itu massa. Kalau masalah starter seperti ini, masalahnya sumber penyakitnya yang saya alami ya, dari sini nih, dari CDI-nya. Kalau diganti CDI-nya kemungkinan pasti bagus, Tapi kalau belum punya uang untuk ganti CDI, cara ngakalinnya seperti ini, ya. Pokoknya teman-teman ulang dari awal tadi ya, diputus yang kabel yang dua disambungin. Nah yang dari sininya, yang sumber arusnya kita ngambil yang massa ke bodi, lalu yang keluar nanti otomatis saat saklar dipijit, yang keluar nanti akan berubah, yang tadinya positif yang masuk ke CDI sekarang jadi massa yang langsung ke bagian bendik starter ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti seperti ini nih hasilnya. Nah jadi nggak perlu dipijit rem, jadi udah langsung bisa hidup tuh ya. Oh, sebelum saya rubah seperti ini, tadi saat dipijit starter itu bunyi jak 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 jak. Nah udah saya ganti ini, tetap akinya udah saya cas, udah saya ganti dari motor yang saya yang bagus, tetap ya. Nah biasanya kalau seperti itu, sekali lagi masalahnya di sini nih. Kalau mau langsung ganti CDI boleh, biasanya dari sini nih CDI-nya udah lemah. Atau kalau mau diakal-akalin asal starter jalan ya boleh ikutin cara yang sudah saya praktekkan tadi ya. Dan ini sudah terbukti di beberapa motor, alhamdulillah berhasil. Meskipun resikonya seperti ini. Jadi untuk starter dia nggak perlu dipijit rem, jadi langsung connect. Nah sama kalau udah hidup ya. Kalau udah hidup starter itu kalau dipijit connect ya. Nah karena tidak terhubung ke sini nih. Kalau standarnya kan meskipun di rem dipijit dia nggak connect, tapi kalau dirubah seperti ini, minusnya, kelemahannya seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa lah, nggak berpengaruh. Udah hari lagi jalan mas, starter mah nggak dipijit ini ya. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.